Dada belum terbiasa dan merasa tidak nyaman harus tinggal serumah dengan Yonggu. Sebab apapun yang ia lakukan, robot itu selalu mencampuri, termasuk hal-hal pribadi. Padahal sebenarnya robot tersebut hanya ingin melayani pacarnya dengan baik. Bahkan pagi itu Yonggu menyiapkan sarapan. Hanya saja Dada terburu-buru karena harus pergi ke tempat kerja. Sementara Yonggu diminta untuk tetap berada di rumah. Melihat mesin cuci rusak, Yonggu kemudian memperbaikinya. Dan tanpa sengaja ia menemukan sebuah cincin yang tertulis nama Wang Jun dan Dada. Yonggu juga bisa memprediksi cuaca jika hari ini akan turun hujan. Seorang artis pendatang baru menjelek-jelekan Wang Jun di hadapan Dada. Tentu saja gadis itu tidak terima hingga terjadi pertengkaran. Artis itu ingin menyakiti Dada. Wang Jun sebenarnya tergerak untuk menolong, akan tetapi tiba-tiba Yonggu datang. Dan artis itu dilempar begitu saja. Namun bukannya senang, Dada justru memarahi Yonggu bahwa tidak seharusnya ia mencampuri urusannya. Di sisi lain, Wang Jun bersedia bertukar peran dengan juniornya. Hal itu ia lakukan untuk melindungi Dada. Hari itu benar-benar turun hujan. Yonggu datang memayungi Dada. Dan lagi-lagi Wang Jun kalah langkah. Ia pun hanya bisa melihat kebersamaan mereka. Dada akhirnya meminta maaf kepada Yonggu karena kata-katanya terlalu kasar. Yonggu berjanji jika ia akan selalu melindunginya. Di rumah, Dada kaget melihat Yonggu menggunakan kostum aneh. Dan yang lebih mengagetkan lagi, piringan hitam yang dulunya rusak kini berfungsi kembali. Dada begitu bahagia karena itu bisa mengingatkan memorinya bersama sang ayah. Yonggu kemudian menunjukkan alat-alat elektronik yang rusak kini telah ia perbaiki. Melihat itu, Dada hanya bisa tersenyum. Wang Jun mendesak manajernya untuk mencari tahu siapa pemuda tadi yang menyelamatkan Dada. Di sisi lain, bos laboratorium dalam tekanan karena rencananya Zero Nine akan ia jual kepada seorang pemesan. Sementara Zero Nine kini tidak ia ketahui keberadaannya. Diperlihatkan sosok wanita yang memesan Zero Nine. Ternyata dia sangat kejam. Itu dibuktikan dengan cara dia memperlakukan pembantunya dengan semena-mena. Boan terpaksa menyamar sebagai seorang wanita untuk menemui temannya. Sebelumnya ia memesan mobil, uang, dan sebagainya untuk bertahan hidup. Setelah semua itu terpenuhi, ia rencananya akan membawa pergi Zero Nine dari rumah Dada. Yonggu sedikit demi sedikit mengetahui selera Dada, baik itu makanan maupun pakaian. Hari itu Dada mendapatkan kabar jika syuting ditunda. Mendengar itu ia pun sangat senang karena bisa beristirahat. Hal itu juga dirasakan oleh Wang Jun. Akan tetapi Wang Jun kesulitan untuk tidur karena selalu kepikiran dengan pemuda yang menyelamatkan Dada. Sementara itu, berhubung libur, Dada mengajak Yonggu untuk bersih-bersih rumah. Banyak hal terjadi di sini. Dari Dada menemukan uang tabungannya yang hilang, hingga alat penghisap debu yang tadinya rusak bisa digunakan kembali. Tiba-tiba teman Dada yang bernama Ryuki datang. Ia membawakan pakaian pria yang dipesan Dada. Ketika Ryuki hendak pergi, ia tiba-tiba merasakan sakit perut dan ingin meminjam toilet. Tentu saja Dada sangat panik karena Yonggu berada di dalam. Beruntung robot itu sangat cerdas hingga ia tidak ketahuan. Setelah itu mereka memutuskan untuk pergi ke toko daging karena akan memasak. Di situ Yonggu bertanya kenapa dagingnya dilabeli berbeda-beda. Dada menjawab jika itu merupakan penilaian untuk mendapatkan pengakuan. Yonggu pun nyeletuk jika ia juga ingin ditempel label seperti itu agar diakui sebagai pacar Dada. Diam-diam Dada terus teringat dengan Wang Jun. Hal itu sama yang dirasakan dengan Wang Jun sendiri. Bagaimanapun juga mereka telah bersama-sama selama 7 tahun. Dan karena kangen itulah Wang Jun berencana menemui Dada. Akan tetapi setibanya di sana ia melihat seorang pria mengangkat jemuran pakaian dalam. Wang Jun menuduh pemuda itu sebagai pencuri. Hingga akhirnya Dada keluar dan menjelaskan semuanya kepada Wang Jun jika pemuda ini adalah pacarnya. Mendengar itu Wang Jun tentu saja tidak percaya. Tapi Dada menegaskan sekali lagi jika apa yang ia katakan benar adanya. Untuk menutupi rasa malunya, Wang Jun tiba-tiba terpikiran untuk mengambil sebuah kunci yang pernah ia berikan. Di dalam rumah Dada menyesal membuat pengakuan seperti itu.
Sedangkan Wang Jun semakin penasaran dengan pemuda yang tadi ia temui. Hari berikutnya merupakan hari terakhir syuting. Itu artinya waktu terakhir untuk Dada dan Wang Jun bertemu. Di lain sisi, Wang Jun mendapatkan rekaman CCTV dari manajernya yang menunjukkan peristiwa penyelamatan Dada. Sekarang Wang Jun baru percaya jika pemuda itu memang pacar Dada. Jelas itu membuatnya cemburu, hingga membuatnya harus membalas dendam. Sementara itu Dada dalam masalah besar. Jantung buatan yang sudah ia persiapkan untuk syuting ketinggalan di rumah. Sedangkan waktu syuting tinggal sebentar lagi. Dada sebenarnya sudah mengirim kurir namun dia tidak sanggup. Yonggu yang mengetahui hal ini kemudian mengambil inisiatif untuk mengantarkan sendiri barang tersebut. Dada sangat senang dengan ini, pacarnya itu tampil sebagai penyelamatnya. Namun di sisi lain semua orang bisa melihat Yonggu. Bahkan dari kejauhan Wang Jun juga menyaksikannya sendiri. Tadi dalam perjalanan lengan Yonggu terserempet forklift. Itu membuat sistem sedikit gangguan. Proses syuting terakhir telah selesai. Dada diajak teman-temannya untuk merayakan. Namun Dada menolak dan mengatakan jika seseorang telah menunggunya. Wang Jun mendekati Dada untuk mengajaknya bicara. Dada akhirnya menegaskan jika proses syuting telah selesai. Jadi ini adalah hari terakhir mereka bertemu. Dada melarang Wang Jun untuk menemuinya lagi. Ia pun menyatakan jika hubungan mereka tidak bisa diperbaiki lagi dan mereka resmi putus. Sesampainya di rumah, Dada merasakan lengan Yonggu yang sangat panas. Ia kemudian segera menghubungi Bowon dan kemudian diberikan instruksi untuk menggunakan remote manual. Dada akhirnya mengikuti perintah dari remote tersebut. Alhasil, sistem berhasil normal kembali. Yonggu pun pulih seperti sedia kala. Untuk mengusir kebosanan, mereka berdua memutuskan untuk berjalan-jalan. Lampu yang tadinya padam tiba-tiba menyala kembali. Setelah itu Dada begitu bahagia diajak Yonggu ke tempat yang bisa melihat bintang. Yonggu ingin label yang ada pada daging ditempelkan ke badannya. Itu merupakan tanda agar dirinya diakui sebagai pacar. Tapi Yonggu bisa merasakan jika saat ini Dada sedang patah hati. Keesokan paginya, Dada dihubungi Bowon jika ia akan mengambil Zero Nine. Dada pun setuju sebab mereka telah melampaui batas perjanjian selama sepekan. Yonggu yang diberitahu Dada pun bisa mengerti. Namun ia memiliki syarat jika label itu harus tetap menempel di badannya. Bowon datang dan mengambil Zero Nine. Di tengah perjalanan, Zero Nine menunjukkan alat pendeteksi radar yang ada di antara mereka. Alhasil, bos laborat bisa menemukan mereka. Bowon dan Zero Nine berlari untuk bersembunyi. Hanya saja Bowon sangat cerdik untuk mengelabui mereka. Sebelumnya, dia dan Zero Nine telah bertukar kostum. Zero Nine diperintahkan untuk pergi ke tempat yang telah ditentukan. Sementara Bowon juga mencari kesempatan agar bisa melarikan diri. Bos laboratorium menemukan fakta bahwa Zero Nine akan pergi menggunakan kapal. Terlihat memang Zero Nine berada di dermaga. Sedangkan Dada mengembalikan barang-barang yang telah ia pinjam untuk keperluan syuting. Tanpa sengaja, Wang Jun juga melakukan wawancara dengan para wartawan di tempat itu. Dia membuat statement jika wanita yang dulu ditemukan di rumahnya memang penguntit. Ia juga mengaku jika tidak akan pacaran sekarang karena wanita akan menghancurkan karirnya. Pendengar itu Dada kini sadar. Sementara itu Yonggu tahu jika akan turun hujan. Untuk itu ia mencari kardus untuk pengganti payung. Dada pulang dengan perasaan kecewa kepada Wang Jun. Ia kemudian teringat jika hanya Yonggu yang tulus kepadanya. Apapun yang ia lihat di sudut rumahnya selalu mengingatkannya kepada robot tersebut. Tiba-tiba Bowon menghubungi dan memberitahukan jika dia melarikan diri sedangkan Zero Nine dalam bahaya. Dada diberitahu jika Zero Nine berada di dermaga. Gadis itu kemudian datang dengan membawakan payung. Yonggu mengatakan jika sistem data di tubuhnya akan diriset. Itu artinya seluruh ingatannya akan hilang. Ia kemudian menawarkan kepada Dada apakah sistem ini memang harus dimatikan. Dan secara mengejutkan Dada melarangnya. Nah, gimana? Semakin seru aja kan? Pasti kalian juga penasaran dengan kelanjutannya. Untuk itu jangan lupa pantengin terus Mael Channel ya. Terima kasih.